Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Verlina Sonia Lestari Putri, NIM 20.01530078 dari Prodi Teknik Informatika, ingin menjelaskan tentang tugas akhir semester Machine Learning. Saya beranggotakan 2 orang, ada teman saya Rika Putri Oktavianita 20.01530057. Machine Learning. Pengertian Machine Learning. Teknologi Machine Learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Dalam hal ini, Machine Learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Cara kerja Machine Learning. Pada dasarnya, prinsip cara kerja pembelajaran mesin masih sama, meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Teknik belajar machine learning ada 2. Yang pertama, supervisor learning. Teknik supervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Yang kedua, unsupervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KNN. Mengenal klasifikasi data menggunakan algoritma KNN. KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning di mana hasil dari instans yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Prinsip kerja KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga terdekatnya dalam data pelatihan. Secara umum, cara kerja KNN adalah sebagai berikut. 1. Tentukan jumlah tetangga yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. 2. Hitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset. Ambil sejumlah data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Rizka Verlina. Kelebihan KNN. Yang pertama, sangat sederhana dan mudah dipahami. Lalu, sangat mudah diterapkan, dapat digunakan dalam proses klasifikasi maupun regresi, dapat digunakan dalam jumlah kelas yang berbeda-beda, tidak memerlukan proses training dan proses pembangunan model, sangat mudah jika akan dilakukan penambahan data, parameter yang dilakukan sedikit yaitu hanya jumlah tetangga yang dipertimbangkan, toka, dan metode perhitungan jaraknya. Lalu yang terakhir, hasil pemodelan tidak linear sehingga cocok untuk klasifikasi data yang batasnya tidak linear. Lalu, kelemahan KNN. Yang pertama, perlu menentukan nilai K yang tepat. Di sini jika kita tidak menentukan nilai K dengan tepat, maka perhitungan selanjutnya akan salah. Lalu yang kedua, computation cost yang tinggi. Yang ketiga, waktu pemrosesan yang lama jika datasetnya sangat besar. 4. Tidak cukup bagus jika diterapkan pada high dimensional data.
Lalu yang terakhir, sangat sensitif pada data yang dimiliki, banyak noise, banyak data yang hilang, dan penyicilan. Lalu selanjutnya, tujuan KNN. KNN digunakan untuk menentukan nilai bobot setiap kriteria dengan mengklasifikasikan dengan baik atau buruk. Penerapan machine learning dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Pendidikan adalah proses memperoleh pengetahuan tentang berbagai konsep. Tapi kita juga belajar menerapkannya dengan kehidupan sehari-hari dengan kecakapan sosial kita. Mesin tidak dapat mengajarkan empati, simpati, dan berbagai emosi lainnya yang merupakan bagian penting dalam pengembangan kepribadian kita. Lalu di sini peran AI adalah sebatas membantu dan memberdayakan guru dalam membuat proses pembelajaran sehingga pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Memantau dan menganalisis kemajuan siswa secara real time. Di sini, guru tidak perlu menunggu hingga akhir semester atau akhir tahun untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan siswa. Tool berbasis AI akan menyajikan rekomendasi area-area apa yang perlu diulang atau dijelaskan lebih lanjut. Di sini AI Smart Analytics misalnya dapat menunjukkan topik yang paling sulit dipahami oleh siswa. Menghemat waktu dan meningkatkan efisien. Teknologi AI dapat meringankan beban para guru atau pendidik dalam menangani tugas-tugas administratif yang bersifat repetitif seperti menyiapkan lesson plan, menilai ujian, memeriksa pekerjaan rumah siswa, dan lain-lain. Di sini misalnya menggunakan layanan online, Letters rating berbasis AI untuk memberikan nilai untuk tugas writing. Grammar Tool juga akan membantu guru untuk tidak berulang-ulang membetulkan tata bahasa murid. Presensi juga dapat diserahkan pada AI. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.